الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu kita tinggal sedikit, kita hanya punya waktu dalam 10 menit, mungkin nanti 10 menit yang tersisa itu soal jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Hadis yang diriwayatkan di sini berkenaan dengan tajuk muraqabah, artinya pengamatan dan pengawasan Allah, muraqabah kita kepada Allah. Ini yang tidak ada dalam rukun negara. Dan ini juga yang tidak ada dalam Pancasilanya Indonesia. Muraqabah tidak ada. Jadi kita boleh lepas pada saat ketika kita sendirian di rumah, pada waktu tidak ada orang yang ditengok, pada saat tidak ada orang yang tahu, maka dengan rukun negara yang 5 atau dengan peraturan dan undang-undang manusia atau dengan aturan buatan daripada mana saja, itu masih belum mampu untuk mengawal pergerakan dan kehidupan daripada seseorang, perbuatannya, perilakunya, sikapnya, dan juga dengan rencana yang direncanakan. Bolehkah kira-kira undang-undang manusia mengatur dan mengamat tentang sesuatu yang sedang tersirat dalam kepala dan juga dalam pikiran seseorang? Tak boleh. Tidak boleh. Jadi kita diam saja, nampaknya kosong. Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampaknya dia berzikir, tapi ternyata di kepala merancang suatu perkara untuk membom Putrajaya. Rasa sungguh kan? Jadi siapa yang dapat mengawal pemikiran? Siapa yang dapat mengawal cadangan, rencana dan keinginan? Dan siapa yang dapat mengawal nafsu, kemauan daripada seseorang yang seketika sudah tidak ada yang melihat, dan seketika sudah tidak ada aturan dan undang-undang, yang seketika sudah tidak ada aturan dan yang menyaksikannya. Allahu Akbar. Kalau ada muraqabah, kalau kita merasa diawasi, kalau kita merasa diperhatikan, seperti salah seorang laki-laki mengajak seorang perempuan untuk melakukan hubungan di luar nikah, Masya Allah, tabarakallah, dirayu, dibujuk, agak-agak siapa lagi yang menyaksikan kita. Jadi perempuan tadi itu diajak jalan-jalan, mungkin seperti cerita-cerita dalam film lah. Mau jalan-jalan dulu, tadi tujuannya nak antarkan dia ke rumah. Anak tak tiga nak tak sampai hati terus terang saja. Anak mati-mati tertonton di film anak tiri atau anak apa tak tahulah ceritanya begitu. Jadi cerita laki-laki itu nampak kelihatan tampan, bagus, baik sungguh, betul-betul membela wanita yang berkenan dan dia nak antarkan dia ke rumahnya. Tahu-taunya dibawa ke hutan. Kata dia, di kesempatan saya itu aku bunuh dia, dibawa ke subang tasik. Dia suruh perempuan itu menghayal seakan-akan seperti burung terbang, pajamkan matamu dalam beberapa. Jadi film lah, sutradara, pengarah sudah atur semuanya, tak akan dia tolak. Nah, pada saat dia nak tolak, datang laki-laki, jangan. Nah, akhirnya tak jadi. Sebetulnya kalau batu jangan, tolak dulu, baru tengok belakang. Supaya rencana tadi itu laksana, tapi film. Itu pun ramai dan tertipu. Masalah di antaranya kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, muraqabah. Jadi saat ketika sudah terdampar di tepi pantai, simbang. Karena kita risau. Siapa yang kita takuti? Kalau ada pun yang sedang menyaksikan kita tidak lebih daripada bintang-bintang di cakrawala, bintang-bintang di langit. Jadi kata perempuan tadi itu, kalau ada kawakib, fa'aina mukaukibuha. Kalau ada bintang-bintang di langit, mana di mana, maka di mana dengan sang penciptanya, itu perancang. Yang akhirnya laki-laki tadi itu bebaskan dan lepaskan dia untuk kembali ke rumah. Ada salah satu daripada ulama dalam pengamatan saya, satu-satunya Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski ini pelik, Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun tidak pakai ud tak ada, ambar tak ada, sudat malam tidak ada, 1000 bunga tidak ada, Nur Izzat tidak ada, Raja Hasan Barki tidak ada.
Minyak harum di Mekah, Saudi, juga namanya Sultan Barki. Ada Nur Izzat. Dari mana mereka tahu nama-nama tadi itu? Untuk memperangkap orang-orang Malaysia, Melayu kita. Begitu dengar, oh Nur Izzat yang punya minyak harum, akhirnya beli semuanya. Macam-macam jenama. Tuan Haji tadi itu tak pakai minyak harum, badan gelap daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku semuanya wangi dan harum. Beli sungguh. Gimana ceritanya? Nah, biarlah kita kongsikan dalam 5 menit nih. Masya Allah, tabarakallah. Facebook masuk dalam SMS. Salam Tuan Guru. Kalau Tuan Guru berkenan, diminta Tuan Guru datang ke lot mana, banglo mana, alamatnya di mana, katakan saja di dalam. Karena aku nak belajar kasidah. Ya Hanana, ya Hanana. Tuh misalnya saja. Tuan Guru tadi itu kena tulus ikhlas, kena tak pernah menolak permintaan daripada sesiapapun. Ini orang nak belajar Al-Quran. Akhirnya Tuan Guru tadi itu datang ke tempat wanita yang berkenan. Abang, apa abang ikut dengan kami di dalam atau dengan urusan dunia luar? Itu yang kita tiang tuh. Kalau abang dengan dunia luar, silahkan keluar. Jangan ikut program ini. Abang, ya. Kalau SMS untuk dunia luar, silahkan keluar. Saya tepat dengan pengajian hadis. Jadi yang nak main SMS, keluar. Jangan di pengajian hadis. Jangan sampai Imam Nawawi marah kepada kita. Oh, begitu murah ke aku? Begitu murah ke hadis-hadis Rasulullah SAW? Yang seketika tadi hadis dibaca oleh Ustaz Fadil. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Amalan kita diperhatikan. Kok kita masih punya kesempatan juga untuk berhubungan dengan dunia luar? Atau memang sudah tidak ada waktu langsung untuk kita berkomunikasi dengan urusan kita? Dengan kedodan hati. Kalau nak sambut, silakan sambut, tapi di luar daripada majelis. Belajar kawan-kawan adik-adik untuk menghormati ilmu, untuk menghormati majelis, untuk menghormati para malaikat yang sedang bersama kita sekarang ini. Secantik, seindah, semewah apapun rumah-rumah Tuhan, kita akan menjadi tumpuan para malaikat kecuali kalau pada waktu kita berkumpul dalam rangka melantunkan kalam ilahi, membicarakan hukum hakam Allah, atau juga pada waktu kita meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ada peluang yang seperti ini, jangan didengarkan. Dengan hal-hal yang semacam itu, kita berikan tumpuan sepenuhnya agar dengan kita langkahkan kaki kita, motor kita jalankan, kereta kita keluarkan, kita mendapatkan lantunan yang kalau kita orang saleh kita akan mendengar dengan seruannya. Idhabu faqad ghafartu lakum, intaliqu, atau pergilah dan aku telah memberikan keampunan kepada kalian. Di pojok karena perempuan tadi itu nak belajar Al-Quran, maka dengan Tuan Haji tadi, Tuan Guru tadi itu ya kena tujuan untuk kebaikan. Tuan Haji datang, Masya Allah, tabarakallah, daripada pintu ke pintu. Pintu pertama masuk, tutup. Masuk pintu gerbang rumah, tutup. Masuk pintu gerbang atau masuk pintu bilik, tutup. Setelah sampai ke dalam, Masya Allah, tabarakallah, perempuan cantik, seksi, manis, menarik, luar biasa, bidadarinya dunia, cantik betul. Pokoknya silahkan bang. Tuan Guru nih, no Tuan Guru Ji, Tuan Guru yang jadi kabaran, silakan. Tuan Guru, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tuan Guru dahulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan. Tuan Guru dahulu memang pasti, jangan. Tutup baju, tutup yang kedua, tutup. Pakai elok. Tuan Guru, ini nikmah nih. Tutup, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan Guru jangan ta'awudz, setan tidak salah apa-apa. Tengok ini satu nikmat. Beri Tuan Guru. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, Tuan Guru tadi itu tetap nak tengok perempuan tadi dah setengah bugil, seksi, cantik, jelita, mempesona. Jadi Tuan Guru memang mau tak mau bukan belajar qul huwallahu ahad. Tuan Guru diperangkap, tapi ada muraqabatullah, ada pengawasan Allah. Tuan Guru tersemat di dalam dada, di sinikah aku,
di sana ke aku, di tandas ke aku, di mana saja. Seorang diri pun tetap aku dilihat oleh Allah. Karena sudah tidak dapat mengelak, pintu sudah terkunci. Bagaimana Mbak? Maji jangan. Sana sebut Mbak, sini sebut Cik, jangan. Yang jangan macam itu. Boleh kamu, kita kan tadi cadangan kamu nak belajar qul huwallahu ahad, nak belajar qiraat dengan aku. Bukan tuh aku diperangkap melakukan hubungan dan menyalurkan nafsu kamu untuk berzina. Dirayu, dimohon, sumpah tetap juga ditolak sama perempuan tadi itu, Tuan Haji. Saya takkan bagi keluar kecuali setelah layanan aku terlebih dahulu. Akhirnya kata Tuan Haji, oke lah kalau macam itu, bagi aku peluang untuk kemas-kemas diri dulu, masuk dalam tanda. Silahkan masuk dalam tanda Tuan Haji tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Brak, berah. Buang air besar. Air besar tadi itu beliau tanai dengan dua tangan. Make up. Sapukan ke seluruh anggota tubuh. Beliau sapukan sini, mungkin nanti pipi akan dicium, banyak-banyak makeupnya di pipi, mungkin nanti akan berpelukan banyak-banyak di dada. Setelah badan tadi itu penuh dengan najis, baru keluar. Begitu perempuan keluar, baru dia beliau keluar. Jangankan mendekat, dari jauh saja sudah keciuman. Gila Sofia deh, gila betul. Keluar. Pintu terbuka, keluar. Beliau pun keluar dengan selamat. Alhamdulillah. Lepas itu beliau balik rumah, mandi. Sejak daripada mandi tadi itu badan beliau berbau harum menjadi wangi. Dikenal dengan Abu Bakar Al-Miski. Nama beliau Abu Bakar Al-Miski. Satu-satunya ulama tak pakai minyak harum, tapi badan harum lebih harum daripada minyak harum kasturi. Allah gantikan bau najis tadi itu dengan bauan yang paling wangi. Kenapa? Sebab itu tipu hila dan cara untuk menghilangkan diri daripada perbuatan haram. Allah akan gantikan dengan yang terindah. Makanya itu dikatakan barang siapa memalingkan pandangannya daripada haram, Allah akan gantikan kepadanya ketenangan dan kelezatan beribadah dan kelezatan mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa hilang khasyah? Kenapa hilang kelezatan dalam beribadah? Kenapa hilang ketenangan hati, ketentraman jiwa? Sebab kita tidak jaga mata, kita tidak jaga telinga, kita tidak jaga hati, kita tidak jaga